Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-406, dengan judul Perang Dimulai. Langsung ke dalam alurnya. Bagus. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Lagi. Semakin banyak Lin Ming bertarung, semakin bersemangat dia, dan semakin dia terbakar dengan semangat juang. Luka di tubuhnya terus bertambah, tapi tidak peduli berapa banyak darah yang keluar, sepertinya dia tidak merasakan apapun. Saat Lin Ming membantai setiap boneka, seluruh tubuhnya licin dengan darah, dan esensi sejatinya habis. Saat dia berbaring di tanah, rasa sakit datang dari seluruh tubuhnya. Lin Ming merasakan kepuasan yang menyenangkan di dalam hatinya. Ada orang-orang yang lahir untuk berperang, Lin Ming tidak diragukan lagi adalah orang seperti itu. Setiap hari, dia akan mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, serta Chaotic Virtuous Combat Meridians. Dia akan makan, minum, dan membangun esensi sejati di dalam tubuhnya dengan makanan yang dia makan. Ketika dia perlu berlatih, dia akan pergi keluar ke medan perang. Seperti ini, waktu berlalu dengan cepat. Lin Ming berkultivasi tanpa mempedulikan waktu. Tapi saat dia terus maju pada uji coba peleburan tingkat umum, sebenarnya ada perubahan luar biasa di dunia luar. Perang antara Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region akhirnya meletus. Meskipun wilayah Setan Laut Selatan adalah sekte kelas 5, kekuatan mereka berada di terendah dari sekte kelas 5. Adapun Divine Phoenix Island, mereka berada di puncak semua sekte kelas 4. Jadi, jarak kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Selain itu, Pulau Phoenix Suci juga telah memperoleh bantuan dari 19 sekte kelas 3 di wilayah Phoenix Suci, serta dukungan dari aliansi dengan wilayah 5 elemen. Apakah wilayah Setan Laut Selatan akan muncul sebagai pemenang atau tidak? Tidak pasti. Kedua belah pihak memiliki masalah dan masalah yang harus diselesaikan. Perang awalnya akan terhenti untuk jangka waktu yang lebih lama, tetapi karena kehancuran total Lei Mubai, dia telah menjadi sekering yang telah mendorong pecahnya perang. Saat perang dimulai, pertama-tama akan berputar di sekitar beberapa endapan vena batu esensi sejati yang terletak di Laut Selatan. Nanti, kedua belah pihak akan memulai perang skala besar lengkap. Kekuatan utama perang secara alami adalah seniman bela diri alam Xiantian dan Hautian. Master inti yang berputar jarang bertarung. Bahkan jika mereka melakukannya, lawan mungkin terlihat sengsara tetapi masih penuh energi. Sebenarnya, itu adalah tugas yang sangat sulit untuk membunuh musuh. Ketika datang ke seniman bela diri di tingkat master inti berputar, mengalahkan satu itu mudah, tetapi benar-benar menghilangkan satu adalah masalah lain sama sekali. Perang berlangsung selama 2,5 bulan penuh tanpa satupun master inti berputar sekarat. Mereka yang meninggal sebagian besar adalah seniman bela diri Hautian dan Pulse Condensation serta sejumlah besar master Xiantian. Perang adalah bencana yang menyebabkan malapetaka di seluruh negeri. Tetapi bagi para jenius, ini juga merupakan kesempatan besar. Sejak zaman kuno, era di mana sesepuh tertinggi dan karakter lain seperti itu muncul dari dalam benua tumpahan langit selalu menjadi era di mana api perang berkobar di mana-mana. Jika para jenius muda berbunga-bunga tidak pernah mengalami dan menahan diri melalui teror perang yang sebenarnya, mereka tidak akan pernah tumbuh. Jadi, terlepas dari apakah itu wilayah Setan Laut Selatan atau Pulau Phoenix Suci, mereka akan mengirim murid inti mereka ke pertempuran. Mu Dingshan, Mu Xiaoxing, dan yang lainnya sudah berkali-kali pergi berperang. Bahkan Mu Qianyu telah bertarung. Tentu saja, setiap kali dia melakukannya, dia ditemani oleh master inti berputar yang akan memastikan hidupnya tidak pernah dalam bahaya mutlak. Di depan laut selatan, di sebuah pulau yang jaraknya beberapa ratus ribu mil dari Divine Phoenix Island,
Mu Qianyu berdiri dengan waspada di pantai, menatap laut yang tak berujung. Matanya penuh duka. Langit mendung, dan angin laut menyebabkan rambut halus Mu Qianyu menari di udara. Seolah-olah bisa turun hujan kapan saja. Selama 3 bulan terakhir, Mu Qianyu berada dalam suasana hati yang menyedihkan. Masih belum ada pesan atau berita tentang Lin Ming, dan bahkan kepercayaan Mu Qianyu mulai goyah seiring berjalannya waktu. Hari-hari ini, saat dia berdiri sendiri, dia tidak bisa tidak mengingat ketika dia berada di kaki Gunung Thunder Crash, dan pengalamannya di sana dengan Lin Ming. Sudah lebih dari setahun yang lalu. Namun, dia bisa mengingatnya dengan jelas seperti kemarin. Dia tidak menyangka kejadian akan menjadi seperti ini. Seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Sepupu Qianyu, apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara lembut bertanya dari belakang Mu Qianyu. Dia adalah pria yang sangat tampan yang memegang pedang panjang di tangannya. Dia adalah sepupu jauh Mu Qianyu, Mu Qingsu, serta cucu paling luar biasa dari tetua ketiga fraksi burung vermilion. Dia berusia 32 tahun, setengah langkah ke ranah inti berputar. Dia memiliki bakat luar biasa dan latar belakang yang luar biasa. Di dalam Divine Phoenix Island, Mu Qingsu adalah pria yang hampir tidak bisa didekati yang didambakan oleh banyak murid wanita cantik. Belum lagi murid perempuan berusia 20-30 tahun, tetapi bahkan yang lebih muda semua mengambil Mu Qingsu sebagai kekasih impian mereka. Mu Qianyu tidak repot-repot menoleh. Beberapa bulan terakhir ini, ketika dia pergi berperang, itu akan selalu bersama Mu Qingsu. Bahkan ketika mereka tinggal di rumah kecil mereka, itu akan terjadi di rumah tetangga. Semua ini jelas sudah diatur oleh individu tertentu. Mu Qianyu tahu sedikit banyak bahwa ini adalah tindakan tetua ketiga. Sejak usia muda, tetua ketiga telah mengemukakan masalah pernikahan dan pertunangan dengan Mu Qingsu ke Mu Yuhuang. Pada saat itu, hal ini telah ditolak oleh Mu Yuhuang. Bagi Divine Phoenix Island, pernikahan masa depan Mu Qianyu adalah masalah yang sangat penting. Mu Qianyu adalah orang suci dari Pulau Phoenix Ilahi. Seseorang bahkan tidak perlu mendiskusikan statusnya yang tinggi, temperamen, atau kecantikannya yang menakjubkan. Seseorang hanya perlu mengetahui bahwa garis keturunan vermilion Bird di dalam tubuhnya tidak kurang dari pendiri Divine Phoenix Island. Jika seseorang bisa menikahi Mu Qianyu, mereka juga akan bisa mendapatkan energi primordial yin yang berasal dari orang yang mengambil keperawanannya. Dengan demikian, seseorang juga akan mendapatkan garis keturunan Saint Beast yang sangat murni. Siapa yang tidak menginginkan sesuatu yang begitu indah? Jika Mu Qianyu akan menikah, maka tetua ketiga percaya bahwa cucunya Mu Qingsu adalah satu-satunya di seluruh Divine Phoenix Island yang cocok dan memenuhi syarat untuk menyamai Mu Qianyu. Namun, Mu Yuhuang juga memandang Mu Qingsu dengan jijik. Mu Qingsu baik-baik saja, tapi dia hanya di level Mu Dingshan. Dia bahkan bukan bakat tingkat Sein, bagaimana mungkin dia bisa layak atas Mu Qianyu? Tapi 3 bulan lalu, Mu Yuhuang telah memberikan semua esensi darah vermilion Bird kepada Lin Ming, bahkan tanpa berpikir bahwa Mu Qianyu akan menikahi Lin Ming di masa depan. Namun, masa depan sulit diprediksi. Setelah Lin Ming memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, dia belum kembali. Dan dengan demikian, semua harapan dan impian Mu Yuhuang telah memudar menjadi ketiadaan. Pada saat ini, beberapa tetua agung telah bersatu untuk menyerangnya. Mu Yuhuang tidak punya pilihan selain mulai memikirkan sekutu potensial untuk mengkonsolidasikan posisinya di fraksinya. Dan tetua ketiga adalah kandidat yang baik untuk melakukannya. Tetapi jika dia ingin memenangkan elder ketiga di sisinya, harga yang harus dia bayar sudah jelas. Mu Yuhuang tidak ingin menganggap masalah pernikahan masa depan Mu Qianyu sebagai pertukaran. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih lanjut, tampaknya selain Mu Qingsu,
Tidak ada seorang pun di seluruh Divine Phoenix Island yang memiliki kualifikasi untuk menikahi Mu Qianyu. Jika Mu Qianyu harus menikah di masa depan, maka satu-satunya yang bisa dia nikahi adalah Mu Qingsu. Saat Mu Yuhuang menyadari hal ini, dia juga diam-diam menyerah pada keinginan tetua ketiga dan membuat beberapa pengaturan. Jadi, situasinya sekarang adalah Mu Qianyu dan Mu Qingsu selalu pergi berperang bersama. Mu Qianyu sangat menyadari segalanya. Sepupu Qianyu, langit sepertinya akan segera turun hujan. Bagaimana kalau kembali ke penginapan kita? Petik 2. Tolong jangan khawatirkan aku kakak magang senior. Kakak magang senior, tolong kembali dulu. Suara Mu Qianyu tidak dingin atau panas, dan kata-katanya menunjukkan tanda aneh yang tidak biasa. Mu Qingsu tertawa 2 kali, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, sepupu Qianyu ingin mandi di tengah hujan. Haha, serta seniman bela diri, tetap di bawah hujan tidak masalah. Kemudian, saya akan menemani sepupu Qianyu mandi di bawah hujan ini. Ini bisa dianggap sebagai tindakan elegan. Petik 2. Mu Qianyu agak terkejut. Karena dia sudah mengatakan ini, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia diam-diam berdiri di sana. Sepupu Qianyu, apakah kamu mengkhawatirkan perang Laut Selatan? Setelah beberapa saat hening, Mu Qingsu mencoba mengangkat topik pembicaraan. Tidak, aku sedang dalam mood yang buruk. Mu Qianyu menggelengkan kepalanya, tidak mau berbicara lebih banyak. Ini, Mu Qingsu dengan enggan tersenyum, tetapi sudut bibirnya masih bergerak-gerak beberapa kali. Dia bukan orang idiot, dan dia jelas tahu mengapa mood Mu Qianyu sangat buruk. Sejak tetua ketiga berbicara tentang masalah pernikahan dengan Mu Qingsu sudah mulai menganggap Mu Qianyu sebagai tunangannya. Dan pria mana yang bisa mentolerir tunangannya sendiri memikirkan pria lain, bahkan jika orang itu sudah mati. Hujan deras datang. Tapi, Mu Qianyu tidak tertarik berendam di bawah hujan. Setiap tetesan hujan yang menyentuhnya akan langsung menguap oleh esensi sejati atribut api. Kakak magang senior mungkin tinggal di sini, aku akan kembali dulu. Saat Mu Qianyu selesai berbicara, dia sangat memandangi bayangan hujan di atas perairan luas yang tak berujung. Dia mendesah di dalam hatinya, lalu berbalik dan pergi. Mu Qingsu juga tidak tertarik lagi untuk mengikutinya. Dia berdiri di tengah hujan lebat sendirian, kulitnya jelek. Penampilan awalnya yang tampan juga tidak ada artinya. Dia sudah mati, tapi dia masih bisa membuatmu begitu khawatir. Mu Qingsu tidak merasa senang. Anda tidak punya pilihan dalam pernikahan masa depan Anda. Cepat atau lambat, orang yang kamu nikahi adalah aku. Jika kamu bisa mencintaiku dengan sepenuh hati dan menjagaku dengan baik, maka aku juga akan baik kepadamu dan melakukan hal yang sama. Tapi jika hatimu dipenuhi dengan pria lain bahkan setelah pernikahan besar kita, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan di masa depan. Petik 2. Waktu berlalu hari demi hari. 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Divine Phoenix Island masih belum mengumumkan kematian Lin Ming. Tapi, kabar kematiannya masih perlahan menyebar. Seven Valleys Mendalam adalah sekutu Divine Phoenix Island, dan juga berpartisipasi dalam perang dengan South Sea Demon Regent. Bagi para jenius Seven Valleys yang mendalam, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengasah kekuatan mereka. Murid mereka menghubungi murid dari Divine Phoenix Island, dan mereka mengetahui bahwa Lin Ming telah meninggal. Awalnya mereka menganggap ini rumor. Tapi setelah itu, mereka bisa memastikannya secara bertahap. Murid 7 lembah mendalam terkejut. Sebagian besar dari mereka telah menjadi saksi untuk proses lengkap ketika Lin Ming menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total. Lin Ming ini yang dipenuhi dengan bakat, benar-benar jatuh dari surga. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tak terbayangkan. Benar-benar tak terbayangkan.
Di sebuah pulau kecil di Laut Selatan, pendekar pedang berpakaian biru memegang sebotol anggur saat dia duduk di pantai, pedangnya menusuk ke tanah di depannya. Pendekar berpakaian biru ini adalah talenta terbaik yang dengan megah kalah dari Lin Ming selama pertemuan bela diri fraksi total, Jiang Baoyun. Pada saat itu, kekuatan Jiang Baoyun tidak lebih buruk dari Lin Ming. Jadi, sejak saat itu, Jiang Baoyun selalu merasakan perasaan akrab dan bersahabat terhadap Lin Ming. Aku ingin menjadikanmu sebagai tujuan hidupku, berharap untuk mengejar bayanganmu. Saya tidak berpikir bahwa bahkan surga akan begitu cemburu pada seseorang dengan kemampuan Anda, sehingga Anda benar-benar jatuh dalam alam mistik Phoenix suci. Bahwa aku telah kehilangan semua kesempatan untuk melawanmu di masa depan, itu adalah penyesalan besar dalam hidupku. Jiang Baoyun menghela nafas panjang, dan menuangkan kendi berisi anggur ke pantai. Pedang saya adalah monumen Anda dan pasir adalah gundukan Anda. Anggur ini adalah hadiah perpisahan saya untuk Anda. Dalam hidup Anda adalah orang yang heroik, dan dalam kematian semoga Anda menjadi hantu yang luar biasa. Petik 2. Tentu saja, ada juga orang-orang di dalam 7 lembah mendalam yang dengan sepenuh hati menikmati berita kematian Lin Ming. Dan di antara ini, orang yang merasakan kegembiraan terbesar adalah Ouyang Boyan. 1 tahun yang lalu, keponakan Ouyang Boyan, Ouyang Dihua, telah meninggal oleh Lin Ming. Tapi, karena status unik Lin Ming, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Tentu saja, sebaliknya, Lin Ming pasti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ouyang Boyan. Kultivasi Ouyang Boyan telah mencapai puncak alam Xiantian awal, dan hampir mencapai alam Xiantian tengah. Sebagai salah satu tetua senior dari 7 lembah mendalam, ada banyak kekuatan rumit yang mendukungnya dari belakang. Lin Ming tidak memiliki bukti bahwa Ouyang Boyan telah mencoba membunuhnya, tetapi bahkan jika dia melakukannya, akan sangat sulit untuk menjatuhkannya. Lin Ming hanya bisa menghindari Ouyang Boyan. Dia bahkan telah mempercayakan Qin Zia dengan mengatur orang tuanya ke tempat yang aman, karena takut akan pembalasan Ouyang Boyan. Benih kebencian telah ditanam di dalam hati Ouyang Boyan. Tetapi setelah Lin Ming pergi ke Divine Phoenix Island, Ouyang Boyan hanya bisa memimpikannya balas dendamnya tanpa harapan. Dia tidak berpikir bahwa hari ini, dia benar-benar akan mendapatkan kabar baik tentang meninggalnya Lin Ming. Hahaha. Langit yang agung itu benar. Anak laki-laki ini telah meninggal dengan baik. Di loteng tinggi, Ouyang Boyan tertawa. Sayangnya, saya tidak dapat secara pribadi membunuh Anda dan menyelesaikan kebencian di hati saya. Ouyang Boyan mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya melengkung menyeringai kejam. Kalau dipikir-pikir, kekasih anak laki-laki itu Qin Xingxuan juga ada di 7 lembah mendalamku, bagus. Karena aku tidak bisa membunuhmu sendiri, aku akan melampiaskan semua amarahku pada kekasihmu. Gadis kecil, jangan salahkan aku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan Lin Ming. Episode ke-407, dengan judul Pesanan Transfer. Langsung ke dalam alurnya. Ketika Lin Ming masih hidup, Ouyang Boyan tidak akan berani bertindak melawan Qin Xingxuan. Tapi sekarang Lin Ming telah meninggal, dia tidak perlu ragu lagi. Dia hanya takut bahwa Divine Phoenix Island tidak akan peduli dengan masalah Lin Ming. Tapi saat Ouyang Boyan memikirkan seseorang, dia mengerutkan kening. Qin Zia itu, karena hubungannya dengan Lin Ming, dia dapat menerima pil pembukaan surga dan bajingan beruntung itu benar-benar menerobos ke alam Xiantian, menjadi seorang penatua. Orang-orang dari fraksi Sitar yang bodoh itu peduli dengan hal-hal yang membosankan seperti bantuan dan persahabatan dan kemurahan hati. Jika saya ingin berurusan dengan Qin Xingxuan, maka kemungkinan besar dia akan mencoba memasukkan wajahnya. Petik 2.
Hasil ideal Ouyang Boyan adalah dia akan memasang jebakan untuk Qin Xingxuan dan kemudian menangkapnya, membawanya ke fraksi akasia sehingga dia bisa menumbuhkan kekuatan akasia ilahi padanya. Setelah dia mengeringkan energi yin-nya, dia akan membunuhnya. Itu cara terbaik untuk melampiaskan amarahnya. Tapi, Qin Xingxuan adalah murid resmi 7 lembah mendalam, dan juga memiliki Qin Zia yang melindunginya. Jika dia ingin melakukan ini secara diam-diam, kemungkinan suksesnya rendah. Karena ada orang yang mengganggu berkeliaran, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Jika saya melakukan sesuatu sekarang maka saya akan terlalu jelas. Pertama saya akan menunggu beberapa saat untuk berlalu dan mencari kesempatan untuk mengirim Qin Xingxuan ke medan perang kematian tertentu, dan membunuhnya menggunakan orang lain. Hehe, ini juga bagus. Jika dia mati bagi para pembudidaya seni iblis dari wilayah iblis Laut Selatan, itu akan lebih menyenangkan. Petik 2. Memikirkan hal ini, senyum Ouyang Boyan menjadi semakin jahat. Mati. Lin Ming melangkah maju dengan rok emas menghancurkan Void dan tombak komet ungu di tangannya dengan keras mendorong keluar, langsung menghancurkan boneka batu menjadi beberapa bagian. Tetapi pada saat yang sama, 4 atau 5 boneka batu telah mengelilinginya. Aku tidak bisa bertahan. Lin Ming mengertakkan gigi, dan dengan tegas membuka kekuatan Dewa Sesat. Auranya benar-benar meledak. Kekuatan Lin Ming langsung naik ke level baru. Penghancuran guntur. Bang! Ledakan dahsyat menghancurkan semua boneka yang mengelilinginya, langsung meledakkannya berkeping-keping. Lin Ming menggunakan kekuatan dorong ledakan gelombang kejut dan melompat mundur, menembak seperti anak panah dari kelompok boneka sekitarnya dan kembali ke gua. Tutup panggilan. Lin Ming menghela nafas lega. Kemungkinan kematian di jalur peleburan tingkat umum ini sangat tinggi. Jika di sini sampai terluka dan kemudian dikepung oleh boneka, kematian bisa terjadi kapan saja. Lin Ming terus menggunakan kekuatan Dewa Sesat dan pemusnahan api guntur sebagai kartu terakhirnya. Jika dia tidak bisa bertahan di medan perang lebih lama lagi, dia akan meledakkan Thunder Fire Annihilation, membunuh semua boneka di sekitarnya sehingga dia bisa melarikan diri. Tempering Marrow sekitar 40% selesai, dan esensi sejatiku sudah terisi hingga batas pulse condensation. Selama saya bisa naik lebih jauh, saya akan bisa menerobos ke alam hautian. Petik 2. Saat ini, esensi sejati Lin Ming di meridiannya telah memenuhi batasnya, dan esensi sejati telah berkumpul di dantiannya. Selama dia bisa menghubungkan keduanya, dia akan bisa benar-benar masuk ke alam hautian. Tapi Lin Ming berpikir untuk membiarkan meridiannya meluap, sehingga dia akan secara spontan menerobos ke alam hautian. Jika dia melakukannya dengan cara ini, fondasinya akan lebih stabil. Saat Lin Ming bermeditasi, dia mengeluarkan flame bintang jatuh yang disegel dari cincin spasialnya. Dia melepaskan segelnya. The Valen Star Flame muncul. Itu telah berubah menjadi bentuk macan tutul kecil dan dengan keras berjuang melawan ikatannya. Giliranmu. Lin Ming langsung menekan flame bintang jatuh ke dadanya. Energi luar biasa yang terkandung dengan flame essence langkah tanah tingkat menengah meledak. Sejumlah besar energi masuk ke meridiannya, sangat bertentangan dengan esensi sejati Lin Ming sendiri. Di bawah gelombang energi yang bergetar ini, energi di dantian dan meridian Lin Ming juga menerima kejutan yang parah. Ketika energi flame bintang jatuh mulai berasimilasi secara bertahap ke dalam esensi sejatinya, setelah beberapa waktu, Lin Ming bisa mendengar suara retak, esensi sejati dalam dantian dan meridiannya telah terhubung. Dunia hautian. Petik 2. Lin Ming memaksakan senyum. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menerobos ke alam hautian selama periode kritis ini, tapi ini juga bagus. Dengan dukungan dantiannya, akan lebih mudah untuk menyerap flame bintang jatuh. Jika tidak,
dengan kekuatan Lin Ming saat ini, menyerap Flame Essence tingkat menengah tidak akan mudah. 3 bulan kemudian, Istana Timur yang megah dari Raja Keberuntungan Langit menyambut tuan barunya. Hahaha, aku tidak pernah berpikir bahwa melalui jalan hidup yang berkelok-kelok, orang yang akan membuat tawa terakhir adalah aku. Pangeran ke-10 Yang Zhen menelusuri tahta Istana Timur, jari-jarinya gemetar karena kegembiraan. Ini semua milikku sebagaimana mestinya. Kakak ketiga, semua ketakutan yang saya rasakan tahun ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Saya akan memberitahu Anda bagaimana rasanya memiliki semua yang Anda miliki dalam kendali orang lain, mengetahui bahwa kepala Anda bisa jatuh kapan saja. Petik 2. Saat Yang Zhen berbicara, wajahnya bersinar dengan ekstasi yang luar biasa dari balas dendam yang terpenuhi. Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakangnya. Yang Zhen, jangan lupa siapa yang mendukungmu menjadi putra mahkota kerajaan Sky Fortune yang baru. Tubuh Yang Zhen bergetar, dan semua arogansi sombong yang dia tunjukkan segera tertahan. Martial House Master, mohon yakinlah. Pangeran cilik ini tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Nanti, pangeran cilik ini akan mengikuti segala arah dari Tuan Ouyang. Petik 2. Ingat ini dengan baik. Selama Anda patuh, Anda akan dijamin 1 abad pemerintahan. Orang yang berbicara dengan Yang Zhen adalah pria berjubah. Pria ini adalah 7 tuan rumah bela diri mendalam kerajaan Sky Fortune. Setelah Qin Zia menerobos ke alam Xiantian, dia kembali ke sekte sebagai penatua. Dengan demikian, posisi Seven Profound Martial House Master dari Sky Fortune Kingdom secara alami kosong. Pria ini adalah calon baru yang dipilih oleh Ouyang Boyan. Pria berjubah ini adalah murid yang telah diterima Ouyang Boyan sejak lama. Kultivasinya berada di Xiantian setengah langkah, tetapi sebagai seniman bela diri Xiantian setengah langkah sekte, dia mampu sepenuhnya menyapu seluruh dunia bela diri kerajaan Sky Fortune. Bahkan jika Muyi dan semua master kerajaan keberuntungan langit berkumpul bersama, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Martial House Master, untuk membersihkan keluarga Qin, saya akan mengandalkan bantuan Martial House Master. Ketika seorang kaisar baru datang, dia akan menugaskan para bangsawan dan bawahannya sendiri. Seringkali, langkah pertama menuju ini adalah membersihkan semua pejabat pengadilan di masa lalu. Alasan pertama adalah sebagai unjuk kekuatan, alasan kedua adalah untuk memulihkan kekayaan dan otoritas, dan alasan ketiga adalah untuk mengkonsolidasikan pemerintahan mereka sendiri dan menghilangkan kemungkinan pemberontakan. Sejak zaman kuno, menteri dan pejabat yang berkuasa tidak akan pernah mendapatkan akhir yang menyenangkan. Belum lagi ketenaran Qin Xiao. Di dalam kerajaan Sky Fortune, semua orang biasa tahu namanya, tetapi mungkin tidak tahu nama kaisar. Dalam situasi ini, karena Lin Ming, Qin Xiao mendukung putra mahkota. Jadi bagaimana mungkin Yang Zhen mentolerir seseorang seperti Qin Xiao? Saya secara alami akan membantu Anda dalam membersihkan keluarga Qin. Pria berjubah itu dengan acuh tak acuh berkata. Jika dia ingin berurusan dengan keluarga Qin, maka dia juga akan dapat dengan mudah berurusan dengan Qin Xingxuan. Qin Xiao mungkin adalah dewa militer kerajaan Sky Fortune, tetapi di matanya, dia bahkan bukan seorang kentut. Jika dia ingin mengambil nyawa Qin Xiao, tidak ada seorang pun di markas Marsekal yang bisa menghentikannya. Setelah Yang Zhen mendapatkan jaminan dari pria berjubah itu, dia benar-benar ingin tertawa beberapa kali. Lin Ming, saya tidak berharap bahwa tindakan Anda akan membantu saya pada akhirnya. Tanpamu, tidak mungkin Ouyang Boyan akan mendukung seseorang yang begitu sepele seperti diriku, dan juga tidak mungkin bagiku untuk membersihkan rintangan yang dikenal sebagai Qin Xiao. Saya sangat kasihan pada Qin Xiao. Qin Xiao telah menjadi brilian dan berani sepanjang hidupnya,
namun keluarganya menghasilkan kekacauan yang sangat besar seperti Qin Xing Xuan. Petik 1. Ada juga keluarga Lin dari Green Mulberry City. Tapi tidak perlu terburu-buru. Begitu saya duduk di atas tahta, perlahan saya akan menangani mereka. Mereka ingin aku pergi ke medan perang laut terbuka. Setelah Qin Xing Xuan melihat 7 perintah mendalam, dia linglung sejenak. Beberapa bulan terakhir ini, Qin Xing Xuan berada dalam kondisi pikiran yang sangat gelap. Setelah dia mendengar berita bahwa Lin Ming telah meninggal, dia tidak percaya pada awalnya, tetapi perlahan, dia tidak punya pilihan selain menerima fakta ini. Dia telah meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam sendirian, dan dengan pengaturan Qin Zia, dia pergi menemui orang tua Lin Ming. Tapi, dia belum memberi tahu pasangan tua itu tentang berita itu. Qin Zia juga belum. Pasangan tua ini masih tidak tahu bahwa putra mereka telah jatuh ke dalam alam mistik Phoenix Suci. Qin Xing Xuan dan Lin Mu tinggal bersama selama beberapa hari. Lin Mu sangat bahagia dan prihatin tentang dia, dan bahkan telah melakukan beberapa upaya terselubung untuk mengemukakan masalah pernikahan. Di masa lalu, ini akan menyebabkan Qin Xing Xuan merasa sangat hangat dan bahagia, tetapi sekarang, ini hanya membuatnya merasa sedih dan murung. 2 bulan lalu dia dikirim ke medan perang Laut Selatan. Dia tidak melawan, dia pikir pertempuran itu mungkin bisa meredakan depresinya. Kemudian, dia telah menerima perintah transfer untuk pergi ke medan perang laut terbuka. Medan perang laut terbuka. Qin Xing Xuan tersenyum sedih. Selama hampir setahun penuh, Divine Phoenix Island Alliance dan South Sea Demon Region bertempur sesekali, tetapi tidak ada pihak yang berkomitmen untuk hidup dan mati. Jika tidak, kedua sekte besar ini mungkin tidak mampu membayar harganya. Namun, medan perang laut terbuka yang berputar di sekitar 3 pulau lode batu esensi sejati itu sangat brutal dari awal sampai sekarang. Bahkan 2 master inti berputar telah jatuh di sana. Ketiga pulau besar ini hanyalah tempat eksekusi. Seseorang ingin aku mati. Mata Qin Xing Xuan berkedip saat dia melihat seniman bela diri yang telah menyampaikan 7 perintah mendalam, tidak menyembunyikan nadanya yang dingin. Beberapa bulan yang lalu, Qin Xing Xuan telah mengetahui tentang kebencian yang membara yang dimiliki Ouyang Boyan terhadap Lin Ming dan Qin Zia. Qin Zia telah memperingatkannya untuk berhati-hati. 2 bulan telah berlalu dengan damai sejak saat itu, tetapi sekarang seseorang ingin berkomplot melawannya. Orang yang mengirimkan 7 perintah mendalam adalah murid pelataran inti dari fraksi Acaccia. Kultivasinya berada di ranah Hautian Tengah, dan namanya adalah Ou Xiong. Ou Xiong mengerutkan kening, Qin Xing Xuan, apa yang ingin kamu katakan? Kali ini 20 murid telah dikirim ke medan perang laut terbuka, Anda hanya salah satu dari mereka. Ini juga merupakan rencana strategis sekte. Saya harap Anda menanggapi keseluruhan situasi ini dengan serius. Petik 2. Tanggapi keseluruhan situasi dengan serius. Hati Qin Xing Xuan dipenuhi dengan cemoohan. Bolehkah saya bertanya yang mana 7 perintah mendalam penatua ini? Setelah Qin Xing Xuan menanyakan pertanyaan ini, Ou Xiong sama sekali tidak terlihat senang. Qin Xing Xuan, apakah Anda mempertanyakan apakah 7 perintah mendalam ini nyata atau tidak? Qin Xing Xuan dengan dingin berkata, saya tidak ragu bahwa ini nyata. Semua sesepuh memiliki wewenang untuk mengeluarkan 7 perintah mendalam, tetapi saya tidak harus mengikuti setiap perintah penatua. Petik 2. Ekspresi Ou Xiong tenggelam. Orang yang mengeluarkan perintah ini adalah wakil komandan perang, Tetua Liu. Apakah dia memiliki kualifikasi untuk memesan Anda? Petik 2. Hati Qin Xing Xuan tenggelam. Penatua Liu, hubungan internal dalam 7 lembah mendalam itu rumit dan misterius. Ouyang Boyan memiliki jaringan koneksi yang sangat luas. Jika dia ingin mendapatkan perintah transfer, itu akan sederhana. Saat Ou Xiong melihat kulit Qin Xing Xuan,
dia tersenyum tipis dan menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk berkata, Qin Xingxuan, saya akan menghindarkan Anda dari obrolan itu. Ya, Anda memiliki seseorang yang mendukung Anda, tetapi Qin Zia hanyalah seorang penatua yang baru saja dipromosikan. Siapa yang Anda harapkan dapat membantu Anda? Ya, benar, saya lupa memberitahu Anda hal lain. Setelah 1 bulan lagi, Kaisar baru kerajaan Sky Fortune akan naik tahta. Kaisar baru disebut Yang Zen atau semacamnya, dan dia juga mendapat dukungan dari 7 guru rumah bela diri yang mendalam. Saya mendengar bahwa dia telah mengambil kendali atas keluarga Qin Anda. Kakek Anda telah ditempatkan di bawah tahanan rumah. Anda harus menjadi gadis kecil yang baik dan mengikuti arahan. Kemudian, keluarga Qin Anda hanya akan dibebaskan dari otoritas militernya dan kakek Anda akan bisa mati secara alami dan damai di usia tua. Kalau tidak, jika dia kebetulan dituduh melakukan kejahatan pemberontakan, maka, hehe, yah, kamu tahu konsekuensinya. Petik 2. Saat Qin Xingxuan mendengar ini, sepertinya dia disambar petir. Tubuhnya gemetar, dan wajah cantiknya yang semula merah karena amarah kini telah kehilangan semua warna. Kamu, binatang yang hina. Tercela. Apakah kamu benar-benar naif? Oh Xiong melihat Qin Xingxuan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada jijik, kamu pikir kamu ini siapa? Anda pikir masih ada orang yang bisa mendukung Anda? Jika Anda tidak ingin pergi ke medan perang laut terbuka dan mati, maka saya dapat menawarkan Anda jalan keluar. Berdandanlah agar Anda terlihat cantik, lalu pergi ke Tuan Ouyang dan mohon ampun. Layani dia dengan baik, rawat dia, dan mungkin jika Tuan Ouyang senang, dia akan membebaskan keluarga Qin Anda. Petik 2. Episode ke-408, dengan judul Surat Penyelamatan. Langsung ke dalam alurnya. Alis tipis Qin Xingxuan terangkat. Dia mengertakkan gigi, dadanya naik turun. Dia mengepalkan tinju dengan erat, tetapi dia akhirnya tidak memukulnya. Dia tahu bahwa kekuatannya lebih rendah dari dia, dan pengaruhnya juga lebih rendah. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menahan siksaan ini. Oh Xiong melirik Qin Xingxuan dengan belas kasihan dan berkata, apa, menurutmu aku menghina kamu atau sesuatu? Fraksi Akasia memiliki banyak murid perempuan, kami tidak kekurangan Qin Xingxuan. Karena kamu memutuskan untuk hidup begitu angkuh, maka persiapkan dirimu untuk mati. Petik 2. Oh Xiong mencibir lalu meninggalkan aula. Yang tertinggal adalah Qin Xingxuan. Tangannya gemetar. Jika Ouyang Boyan ingin berurusan dengan kakeknya, maka itu masalah yang terlalu mudah. Ouyang Boyan bahkan tidak perlu melakukan apapun. Selama muridnya mendukung Yang Zen dan mengarang tuduhan palsu merencanakan pemberontakan, maka keluarga Qin akan segera terbalik dalam semalam. Satu-satunya harapan yang dimiliki Qin Xingxuan adalah Qin Zia. Dia menggigil saat dia mengeluarkan jimat transmisi suara jarak jauh dari cincin spasialnya dan merekam pesan, lalu menyalakannya. Beberapa ratus mil jauhnya, Qin Zia sedang duduk di pantai berpasir. Dia dengan ringan mengelus sitar saat masa api perlahan mati di depannya. Qin Zia menghela nafas berat. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, ketika Lin Ming masih hidup, tidak ada yang berani menggertaknya atau siapapun yang berhubungan dengannya. Tapi sekarang Lin Ming telah meninggal, semua kecemerlangan dan kemuliaan yang dia miliki telah kehilangan arti. Ouyang Boyan telah diam beberapa bulan terakhir ini jadi saya pikir dia telah berhenti, tetapi tampaknya dia akan memulai balas dendamnya pada keluarga Lin Ming dan teman-teman. Saya berhutang budi pada Lin Ming atas kemurahan hatinya, jadi saya tidak bisa diam saja. Jika saya membiarkan ini terjadi, maka ini akan bertentangan dengan hati sitar saya. Sayangnya, saya baru saja dipromosikan menjadi penatua dan kekuatan saya lemah, koneksi saya juga terbatas.
Jika saya ingin melawan Ouyang Boyan, itu tidak mungkin kecuali saya mencari bantuan dari mereka yang mengenal Lin Ming. Yang terkuat dan yang paling bisa membantuku adalah Mu Qianyu. Jika dia bisa membela Qin Xingxuan, maka dia bisa menjamin 100 tahun keamanan untuk keluarga Qin dan keluarga Lin. Petik 2. Mu Qianyu adalah pemimpin masa depan Pulau Phoenix Ilahi. Hanya dengan beberapa kata, tidak peduli seberapa berani atau beraninya Ouyang Boyan, dia tidak akan pernah berani menyakiti Qin Xingxuan lagi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Mu Qianyu akan membantu? Qin Zia belum pernah melihat Mu Qianyu sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa dia dan Lin Ming adalah teman dekat. Mengenai orang macam apa dia, Qin Zia sama sekali tidak jelas. Saya tidak bisa meninggalkan harapan di sini. Jika Mu Qianyu tidak mau membantu, maka saya masih bisa mencari cara lain. Petik 2. Saat Qin Zia memikirkan ini, dia menulis surat dan mengirimkannya ke Mu Qianyu dari Divine Phoenix Island. Sejak pecahnya perang di Laut Selatan, 7 lembah mendalam telah bersekutu dengan Divine Phoenix Island. Keduanya berhubungan satu sama lain, dan metode yang mereka lakukan lebih dari sekedar transmisi suara. Tentu saja, surat jauh lebih sering. Konsumsi batu esensi sejati dalam mengirim surat-surat ini jauh lebih efisien. Di medan perang Laut Selatan, Qin Zia menemukan surat yang mengirimkan susunan transmisi yang dikelola oleh 7 lembah mendalam dan kemudian memulai susunan untuk mengirimkan surat itu. Laut Selatan adalah daratan yang sangat luas. Pulau tempat Qin Zia dan Mu Qianyu berada terpisah hampir 1,5 juta mil. Setelah melewati beberapa jalur transmisi yang memakan waktu 3 hari, surat itu akhirnya sampai ke Mu Qianyu. Di lokasi penerimaan, ada seorang murid yang bertugas menerima surat tersebut kemudian mengelompokkan dan memisahkannya, sehingga bisa diproses lebih lanjut ke lokasi lain. Surat untuk Yang Mulia Qianyu. Penatua 7 lembah mendalam Qin Zia. Penatua baru dari Sekte kelas 3 ingin mengirimkan surat kepada orang suci kita. Petik 2. Dengan status Mu Qianyu, murid ini tidak memenuhi syarat untuk mengirimkan surat kepadanya. Itu benar, 7 lembah mendalam adalah sekte yang berasal dari Lin Ming. Murid itu memiliki ekspresi gelisah. Untuk mempercepat masalah pernikahan Mu Qianyu dan Mu Qingsu, Tetua ketiga telah mengatur agar Mu Qianyu tinggal di pulau ini. Secara alami, semua orang di sini berada di bawah kendali tetua ketiga. Mu Qingsu adalah tuan mereka, dan setiap masalah yang terjadi harus dilaporkan terlebih dahulu kepadanya. Para murid di pulau itu hampir semuanya tahu hubungan rumit antara Mu Qingsu, Mu Qianyu, dan Lin Ming. Tidak hanya itu, tetapi mereka tahu bahwa suasana hati Mu Qingsu sangat buruk beberapa hari terakhir ini. Surat ini berasal dari 7 lembah mendalam yang pernah menjadi sekte Lin Ming. Akibatnya, ini adalah situasi yang sangat tidak biasa. Berpikir ini, murid itu mengirim jimat transmisi suara ke Mu Qingsu, senior magang saudara Mu. Seorang penatua dari 7 lembah mendalam telah mengirim surat kepada Yang Mulia Qianyu. Setelah Mu Qingsu menerima pesan jimat transmisi suara ini, dia mengerutkan kening. Elder Seven Valleys mendalam. Dia mungkin terhubung dengan Lin Ming. Berikan aku surat itu. Suasana hati Mu Qingsu sangat buruk saat ini. Iya. Segera, surat itu dikirim dan Mu Qingsu membukanya dengan tidak sopan. Meskipun surat itu disegel, itu masih bisa disegel kembali tanpa terlihat berbeda. Jika itu bukan surat yang terkait dengan Lin Ming, maka dia mungkin juga meneruskannya ke Mu Qianyu. Begitu Mu Qingsu membuka surat itu, dia membacanya dan langsung marah. Lin Ming, ini benar-benar tentang orang sialan itu. Meskipun dia sudah mati, hantunya masih menghantuiku. Petik 2. Ini. Saat Mu Qingsu terus membaca, dia tidak lagi marah. Faktanya, saat dia membaca,
Ekspresi marahnya berubah menjadi senyuman bahagia. Haha, jadi ini tentang ini. Sekarang Lin Ming telah meninggal, semua musuhnya dari sebelumnya mencari balas dendam. Siapa Qin Xingxuan ini? Dari apa yang saya tahu, sepertinya dia memiliki hubungan yang signifikan dengan Lin Ming. Menarik, menarik. Nanti ini bahkan mungkin melibatkan keluarga Lin. Jika sesuatu yang sangat menyenangkan tidak terjadi, itu akan sangat disesalkan. Petik 2. Bibir Mu Qingsu melengkung dengan senyum jahat. Dia mengantisipasi menonton drama ini, dan di matanya, Qin Xingxuan adalah aktris yang sempurna. Tidak buruk. Meskipun suasana hati saya buruk, Anda datang untuk bermain untuk saya. Saya harap Anda dapat memerankannya sedikit lebih tragis dan realistis, jika tidak maka akan terlalu membosankan. Mu Qingsu mengulurkan jari-jarinya dan menyalurkan api. Surat itu langsung menyala, lalu berubah menjadi abu. Karena sepupu muda saya sangat sibuk, saya tidak boleh mengganggunya dengan hal-hal sepele seperti ini. Jangan sampai dia tergerak oleh kesempatan itu dan mengingat orang yang terus menghantuinya seperti hantu. Itu akan sangat tidak menyenangkan. Ah, sepupu saya, oh sepupu saya, Anda harus diam-diam menjadi istri tersayang dan menawarkan tubuh Anda yang sangat indah dan energi primordial Yin. Jika Anda merawat saya dengan segenap hati dan jiwa, maka saya akan memperlakukan Anda dengan baik juga. Aku akan membuatmu merasa sangat senang sampai-sampai kamu mati. Hahaha. Mu Qingsu tersenyum dengan kepuasan diri dan kemudian meniup semua abunya. Sekarang dia akhirnya bisa kembali ke Lin Ming, dia berada dalam suasana hati yang sangat bahagia. 1 bulan lagi berlalu. Sejak saat Lin Ming memasuki alam ilahi Phoenix Mistik, seluruh 10 bulan telah berlalu. Pada hari ini, putra mahkota yang Zen secara resmi naik tahta. Kaisar tua kerajaan keberuntungan langit ditetapkan terlalu sakit dan dikirim ke istana belakang. Putra mahkota yang Lin yang asli ditempatkan di bawah tahanan rumah di kota Sky Fortune, dan tidak dapat pergi. Upacara kenaikan tahta akan berlangsung selama 7 hari penuh. Yang Lin duduk sendirian di istananya, minum sendiri. Hanya beberapa langkah lagi ada penjaga bersenjata, yang Lin bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah dari kamarnya. Saat dia mendengarkan suara klakson yang keras dari upacara kenaikan, Yang Lin tersenyum pahit. Dia minum anggur, lalu mengisi segelas lagi dan menaburkannya di tanah. Saudara Lin, tampaknya dalam beberapa hari saya akan mengikuti Anda ke mata air kuning, Yang Lin menghela nafas. Sekarang Yang Zen telah naik tahta, dia akan dibunuh atau ditempatkan dalam tahanan rumah seumur hidup. Tidak peduli apa yang terjadi padanya, semuanya sama saja. Bukan hanya itu, tetapi akhir yang menyedihkan menunggu adik perempuan dan ibunya. Setelah Qin Zia mengirim suratnya, dia mulai menghitung hari. Dia menunggu, dan setelah 10 hari penuh, tidak ada pesan. Qin Zia takut karena betapa rumit dan sengitnya perang di medan perang, mungkin saja ada kecelakaan dengan surat itu. Jadi, 10 hari kemudian dia menerima surat kedua. Tapi surat ini menghilang seperti sebelumnya, seolah tidak akan pernah kembali. 1 bulan berlalu, Qin Zia akhirnya menyerah. 10 hari yang lalu, Qin Xingxuan telah menerima perintah transfer dan sekarang harus pergi ke medan perang laut terbuka. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kehidupan keluarga Qinnya dan seluruh rakyatnya berada dalam genggaman yang Zen. Untuk kekuatan absolut seorang seniman bela diri yang kuat, kekuatan militer dunia fana hanyalah lelucon. Qin Xiao mungkin pernah menjadi pahlawan dalam kerajaan keberuntungan langit, tetapi di depan 7 tuan rumah bela diri yang mendalam, Ouyang Lin, dia tidak lebih dari seekor domba yang harus disembelih. Saat Qin Zia melihat ke laut berkabut, dia menghela nafas panjang. Kematian manusia seperti padamnya lampu.
Kedua surat saya sepertinya telah jatuh ke laut. Saya khawatir Mu Qianyu tidak akan merawat keluarga orang mati. Apalagi, dengan status Qin Xingxuan, dia mungkin tidak sesuai dengan keinginan Mu Qianyu. Qin Zia hanya bisa tersenyum sedih. Sebenarnya, dia benar-benar berpikir bahwa suratnya tidak memiliki kualifikasi untuk sampai ke tangan Mu Qianyu. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada perbedaan baginya. Hasil akhirnya adalah surat itu tidak terkirim. Bahkan jika Qin Zia secara pribadi pergi ke Divine Phoenix Island, tidak mungkin seseorang dari statusnya untuk melihat Mu Qianyu. Itu seperti orang biasa yang ingin bertemu sang putri, tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Xingxuan, sekarang sudah begini, yang bisa aku lakukan hanyalah mencoba melestarikan kehidupan keluargamu. Medan perang laut terbuka sangat berbahaya, tetapi itu tidak berarti jaminan kematian. Selama Anda bisa bertahan di medan perang laut terbuka dan bertahan sampai akhir perang. Qin Zia menggelengkan kepalanya, mengejek dirinya sendiri. Jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan kekuatan dan latar belakangnya karena terlalu lemah. Dia hanya satu orang, dan di masa lalu dia juga menjadi musisi soliter sendiri. Dia telah menemukan tempat berlindung dalam 7 lembah mendalam dan telah diberi nama belakang Qin. Dia tidak bisa berurusan dengan seseorang seperti Ouyang Boyan yang berasal dari 7 lembah mendalam dan juga mendapat dukungan dari klan keluarga Ouyang. Dia jelas bahwa jika Qin Xingxuan dipaksa untuk tinggal di medan perang laut terbuka, dengan budidayanya yang baru saja menembus periode kondensasi puls, sangat tidak mungkin dia bisa hidup sampai akhir perang. Di dalam Divine Phoenix Mystic Realm, di dataran merah tak berujung, ledakan mengerikan melesat ke langit saat seluruh bumi tampak terbalik. Naga tulang yang seluruh tubuhnya berwarna merah berubah menjadi abu karena kekuatan ledakan itu. Dengan kombinasi Divine Demon Thunder Soul dan Valen Star Flame, kekuatan Thunderfire Annihilation benar-benar menghancurkan bumi. Lin Ming menopang dirinya di tanah dengan tombak komet ungu, dadanya naik turun saat dia terengah-engah. Sekarang dia telah bertarung jauh-jauh di sini, musuh-musuhnya tidak lagi terbatas pada boneka batu. Ada sejumlah besar kerangka, iblis, binatang buas, dan bahkan naga tulang raksasa yang telah dia hancurkan. Kekuatan pertahanan Bone Dragon ini terlalu luar biasa. Dalam pertempuran yang berkepanjangan dengan Lin Ming telah dipaksa untuk menggunakan Thunderfire Annihilation lengkap untuk menghancurkannya, mengubahnya menjadi abu. Meskipun budidaya Lin Ming telah mencapai ranah Hautian Tengah, Thunderfire Annihilation yang lengkap dan berkekuatan penuh masih mengonsumsi 50% dari esensi aslinya. Dengan peningkatan level Flame Essence dan Thunder Soul, energi yang dikonsumsi Thunderfire Annihilation semakin menakutkan. Kultivasi saya sudah berada di puncak ranah Hautian Tengah dan Tempering Marau telah mencapai 60% penyelesaian. Yang tersisa hanyalah kristal hati iblis yang hancur. Petik 2. Setelah menerobos ke alam Hautian, karena fondasinya yang kokoh, kultivasi Lin Ming telah meningkat pesat. Hanya dalam setengah tahun, dia telah pergi dari alam Hautian awal ke puncak alam Hautian Tengah. Dia hanya satu langkah dari mencapai alam Hautian akhir. Lin Ming memegang kristal hati iblis hancur di tangannya. Setelah aku makan kristal hati iblis hancur yang terakhir ini, aku hampir mencapai terobosan. My Tempering Marrow juga akan mencapai 65% penyelesaian. Aku ingin tahu efek seperti apa yang akan terjadi. Petik 2. Saat Lin Ming hendak memakan kristal hati iblis yang hancur, ruang di depannya tiba-tiba kabur. Palace Spirit. Petik 2. Lin Ming melihat masa cahaya putih di depannya. Roh istana yang telah tertidur lelap sejak dimulainya percobaan peleburan akhirnya muncul kembali. Episode ke-409, dengan judul Keluar, langsung ke dalam alurnya.
Setelah mengalami 10 bulan penuh di Divine Phoenix Mystic Realm, Lin Ming saat ini tampak seperti kekacauan total. Dia compang camping, hampir telanjang bulat. Lin Ming awalnya membawa beberapa set pakaian untuk diganti di cincin spasialnya. Ketika pakaiannya robek dalam pertempuran, dia akan menggantinya dengan yang baru. Segera, semuanya robek. Lin Ming baru saja meninggalkan satu set pakaian yang relatif lengkap untuk saat dia akan meninggalkan tempat ini. Jadi, itulah mengapa Lin Ming hanya tersisa tubuhnya dan beberapa kain. Rambut Lin Ming awalnya panjang, tapi sekarang itu berserakan dan berantakan, dan itu telah tumbuh lebih lama, mencapai melewati pinggangnya. Palace Spirit melayang di depan Lin Ming seperti gumpalan api hantu, dan kemudian mengembun menjadi wajah putih manusia. Itu memiliki ekspresi yang agak terkejut. Saya lulus uji coba peleburan. Lin Ming bertanya pada roh istana. Yang tersisa di hadapan Anda hanyalah percobaan peleburan terakhir. Sebelumnya, saya telah mengatakan bahwa jika Anda masih hidup pada saat Anda menyelesaikan jalur peleburan kelima, maka Anda akan dapat memperoleh hadiah di tengah jalan, dan bahwa saya akan bangun pada saat itu. Petik 2. Lin Ming terkejut sesaat, dan kemudian teringat bahwa roh istana telah mengucapkan kata-kata seperti itu sejak awal. Namun, dia berada dalam situasi yang sangat tegang dan sulit di mana dia telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, dia kebanyakan sudah melupakan kata-kata ini dan membuangnya ke belakang pikirannya. Jejak peleburan kelima. Saya baru menyelesaikan uji coba peleburan kelima. Petik 2. Iya. Setiap tahap uji coba peleburan sangat panjang. Anda hanya memiliki satu percobaan peleburan terakhir, percobaan peleburan ke-6. Ini adalah yang terpendek, tetapi juga yang tersulit. Jika Anda dapat menyelesaikannya maka Anda dapat pergi. Dan pada saat itu, aku akan memberimu darah Phoenix kuno. The Palace Spirit sangat dan sungguh-sungguh memandang Lin Ming. Jika Lin Ming bisa melakukannya, maka dia akan menjadi orang pertama yang bukan dari keluarga kerajaan yang akan menyelesaikan jejak peleburan tingkat umum ini dalam setahun. Lin Ming sangat gembira. Dia akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Meskipun kekuatannya telah berkembang pesat di sini setiap hari, setelah melalui pertempuran tanpa akhir dan pencobaan tanpa akhir, yang dia rasakan hanyalah kesepian yang tak ada habisnya. Lin Ming hampir menjadi apa-apa selain boneka pembunuh. Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada masalah dengan kondisi mentalnya. Sekarang, saya akan memberi Anda hadiah karena telah melewati uji coba peleburan kelima. Karena Anda telah menyelesaikannya dalam 10 bulan, Anda dapat memperoleh hadiah tertinggi. Anda dapat memilih dari esensi darah Vermilion Bird, Slip Giok metode budidaya, serta obat ajaib atribut api. Dari ketiganya, Anda dapat memilih satu. Petik 2. Esensi darah Vermilion Bird, Slip Giok metode budidaya, serta obat ajaib atribut api. Lin Ming pertama kali menghilangkan esensi darah Vermilion Bird, karena dia ingin bertarung untuk garis keturunan Phoenix kuno dan juga karena esensi darah Vermilion Bird hanya akan memiliki efek terbatas. Kemudian, dia juga melepas Slip Giok metode budidaya. Lin Ming tidak kekurangan metode kultivasi kualitas terbaik. Obat ajaib dengan atribut api sepertinya adalah yang terbaik. Jika ini adalah obat dari klan Phoenix kuno, itu pasti tidak biasa. Mungkin itu dapat meningkatkan batas tempering marrow sebesar 20 hingga 30% lagi. Jika itu terjadi, maka tempering marrow-nya akan selesai 80 hingga 90%, dan dia akan mendekati kesempurnaan. Namun, hanya untuk berhati-hati, Lin Ming bertanya, jenis metode kultivasi Slip Giok dan obat ajaib atribut api apa itu? Ini hanya pertanyaan acak, tetapi respons roh istana menyebabkan hati Lin Ming hampir melompat keluar dari dadanya, dan sesak napas.
Palace Spirit berkata, slip batu giok kultivasi adalah 8 lapis pertama dari manual metode kultivasi, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Obat ajaib atribut api adalah 3000 tahun 9 revolusi rumput teratai api. 8 lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Lin Ming sangat terkejut. Itu benar, dia seharusnya menyadari ini lebih cepat. Divine Phoenix Islands, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan Blue Luan Abstract Phantom Code, keduanya diperoleh oleh pendiri setelah dia pergi ke Divine Phoenix Mystic Realm. Bahwa dia akan bisa mendapatkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle di dalam Divine Phoenix Mystic Realm adalah hal yang wajar. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, milik pendiri Divine Phoenix Island yang dia dapatkan penuh dengan kekurangan. Menurut pengetahuan Lin Ming, hanya ada 5 lapisan pertama dari metode kultivasi. Bahkan dengan begitu banyak kekurangan, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle tidak lebih buruk dari metode kultivasi dari sekte kelas 5. Harus diketahui bahwa semakin tinggi metode kultivasi, semakin menakutkan kekuatannya. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, yang benar dan lengkap akan menjadi metode kultivasi terbaik bahkan di dalam alam dewa. Dalam legenda metode budidaya Phoenix kuno, dikatakan bahwa setelah benar-benar mempraktikkannya, seseorang dapat mandi di api nirwana dan kelahiran kembali sendiri, menjadi tak berujung dan abadi. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai efek ini, maka dia takut metode kultivasi ini bahkan mungkin melampaui kekuatan dewa sesat. The Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle sangat penting bagi Lin Ming. Dalam ingatan para sesepuh tertinggi dari alam para dewa, ada banyak jenis manual metode kultivasi. Namun, tidak semuanya cocok untuk dibudidayakan Lin Ming. Misalnya, Raja Wali Emas menghancurkan Void. Lin Ming telah mempraktikkan ini untuk waktu yang lama, namun hanya bisa menyentuh lapisan kedua, dan dia masih berjuang. Dalam hal kecepatan, Lin Ming bukanlah seorang jenius yang mengerikan. Kembali selama pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam, ia bahkan dengan ditekan oleh Jiang Baoyun dengan kecepatan. Pada akhirnya, rok emas menghancurkan Void bukanlah teknik yang cocok untuk Lin Ming. Apalagi, Lin Ming bahkan tidak memiliki kompatibilitas fusi esensi sejati atribut angin. Tapi, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle berbeda. Dengan dukungan dari kekuatan dewa sesat, ketika Lin Ming mempraktikkan Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dia bahkan lebih cepat dari Mu Qianyu. Obat ajaib ini hanya akan menguntungkan Lin Ming sendirian, dan akan selalu ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak obat langka di masa depan. Tapi, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle sebenarnya sangat sulit ditemukan. Jika dia bisa mendapatkan slip giok Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, maka itu tidak hanya akan membantu Lin Ming, tetapi itu juga akan membantu Mu Qianyu, dan pada akhirnya bahkan Divine Phoenix Island akan mendapat manfaat. Jika dia mengeluarkan 8 lapisan pertama dari metode kultivasi ini, kemungkinan besar banyak orang di Divine Phoenix Island akan menjadi gila karenanya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan kemudian bertanya, berapa banyak lapisan yang dimiliki oleh Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle lengkap? 9 lapisan. Namun, lapisan terakhir hanya untuk keluarga kerajaan, itu tidak bisa dihargai. Oleh karena itu, Anda tidak dapat memperolehnya. Petik 2. Lin Ming merasa ini adalah sentuhan yang tragis. Tapi tetap saja, hanya 8 lapisan pertama yang luar biasa. Saya ingin slip giok budidaya. Lin Ming berkata tanpa ragu-ragu. Sesuai keinginan kamu. Sebuah lampu merah menyala, dan kemudian slip giok seperti darah merah muncul di telapak tangan Lin Ming. Saat menyentuh telapak tangannya, terasa sangat hangat. Itu 2 kali ukuran slip giok normal, dan sangat berat di tangannya.
Lin Ming dengan santai menyapu dengan akal sehatnya, dan menekan dorongan untuk segera membacanya. Dia pertama kali menyimpannya di cincin spasialnya. Karena hanya ada satu tahap tersisa dan itu juga yang terpendek, Lin Ming harus bergegas melewatinya dengan kekuatan luar biasa. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk berlatih, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan hatinya tidak cukup tenang untuk melakukannya. Pada saat ini, rangkaian jejak peleburan mulai berputar sekali lagi. Dengan suara gemuruh, bumi terbelah dan iblis merah darah besar dengan kapak besar muncul, merangkak keluar dari bumi. Setan ini tingginya 20 kaki, dan memiliki rantai yang melilit tubuhnya. Wajahnya memiliki dua taring besar seperti babi hutan, dan rambut merahnya yang berapi-api menggantung di sekujur tubuhnya. Lin Ming tampak kaget. Iblis ini, sebenarnya sangat mirip dengan Kaisar Besar Netherworld. Hanya saja iblis ini 2 kali lebih tinggi dari Kaisar Besar Netherworld, dan kulitnya berwarna merah tua dibandingkan dengan biru Kaisar Dunia Nether. Apa yang terjadi di sini? Lin Ming memiliki beberapa kecurigaan dalam benaknya dan ingin bertanya pada roh istana. Tapi saat ini, cahaya putih menyala dan roh istana telah menghilang. Lin Ming juga tidak repot-repot memikirkan hal ini. Singkatnya, ini adalah musuh, dan dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengalahkannya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke medan perang. Pertama, dia mengontrol pernapasannya dan duduk bermeditasi. Dia mencampur kristal hati iblis hancur dengan esensi darahnya sendiri dan menelannya. Lin Ming sekarang bisa menyerap seluruh kristal hati iblis yang hancur dengan mudah. Dia sudah lama terbiasa menekan sisa keinginan Kaisar Besar Netherworld. Dia memulai teknik yang akrab dan mudah untuk mengarahkan energi kristal untuk melunakkan sumsumnya. Setengah bulan kemudian, di dalam pegunungan terpencil Pulau Phoenix Ilahi, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Batu retak, tanah beterbangan kemana-mana, dan pusaran muncul yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengirim penjaga alam Xiantian awal terbang menjauh. Serangan musuh. Daerah Iblis Laut Selatan telah tiba. Apa? Itu adalah adegan kekacauan. Ini adalah tanah suci dari Divine Phoenix Island, dan juga dasar fundamental dari keberadaan Divine Phoenix Island yang diandalkan, Divine Phoenix Mystic Realm. Bagi mereka untuk menghadapi serangan musuh di sini sangat menakutkan. Kamu, mulut penjaga alam Xiantian turun ke bawah, rahang kendur saat dia menatap tidak percaya pada pemuda di depannya ini. Pemuda ini tinggi, lurus, dengan penampilan yang tampan dan lembut. Wajahnya sepertinya telah dipotong oleh pedang, dan kedua alisnya lurus dan miring ke atas. Ada tanda api yang sangat jelas di antara alisnya yang tampak seperti bekas luka alami. Rambut orang ini berantakan. Sebagai perbandingan, pakaiannya cukup bersih. Semakin terlihat penjaga, semakin terlihat pemuda ini. Bagaimana ini mungkin? Bang! Debu naik dari mana-mana. Pemuda itu benar-benar terbang ke langit dan melayang jauh. Kecepatannya cukup cepat untuk mempermalukan setiap Tuan Xiantian yang hadir. Aku tidak salah. Pemuda itu, bukankah dia terlihat seperti Lin Ming? Para penjaga yang hadir semuanya telah melihat Lin Ming sebelumnya ketika dia pertama kali memasuki alam ilahi Phoenix Mystic. Betul sekali. Pemuda itu hanya sedikit lebih tinggi dari Lin Ming, dan juga memiliki tanda api di antara alisnya. Petik 2. Setahun yang lalu, Lin Ming adalah seorang anak laki-laki yang tampan dan agak cantik. Sekarang, Lin Ming telah menjadi seorang pemuda tampan yang gagah berani. Mungkinkah itu benar-benar? Corak setiap orang saat ini berubah. Lin Ming masih hidup. Mereka buru-buru mengeluarkan jimat transmisi suara untuk melaporkan masalah besar seperti itu. Kecepatan Lin Ming sangat cepat. Sebelum beberapa penjaga pingsan jimat transmisi suara, dia sudah tiba di Vermilion Bird Main Hall Divine Phoenix Island.
Kecepatannya luar biasa cepat, dan ini bukan hanya karena teknik gerakannya yang luar biasa. Saya juga karena esensi sejatinya terlalu tebal, itu tebal sampai-sampai bahkan Master Xiantian tidak bisa membandingkannya. Kamu siapa? Ini adalah area terlarang, hentikan. Anda tidak boleh masuk. Seorang wanita muda berteriak. Dia adalah penjaga pintu masuk aula utama Vermilion Bird. Dia menghunus pedangnya untuk memblokir Lin Ming, tetapi hembusan angin yang tiba-tiba menghentikannya, memaksa punggungnya. Dalam sekejap mata, Lin Ming sudah memasuki aula utama. Lin Ming sangat cemas saat ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi saat dia berada di Divine Phoenix Mystic Realm. Tapi, saat dia mendengarkan kata-kata terkejut dari para penjaga, dia bisa melihat bahwa wilayah setan Laut Selatan telah memulai perangnya dengan Divine Phoenix Island. Pertama dia bergegas untuk menemukan Mu Qianyu atau Mu Yu Huang, untuk memahami apa situasi saat ini. Juga, Lin Ming mengkhawatirkan masalah lain, dan itu adalah apakah orang tuanya telah menerima kabar bahwa dia telah meninggal atau tidak. Lin Ming adalah anak tunggal mereka, dan juga satu-satunya harapan mereka. Jika sesuatu terjadi pada orang tuanya karena mereka mengira dia telah meninggal, dia tidak akan pernah bisa hidup dengan konsekuensinya. Pada saat Lin Ming memasuki aula utama, api jimat transmisi suara baru saja padam di depan Mu Yu Huang. Mu Yu Huang telah mengetahui apa yang terjadi dari para penjaga. Tetap saja, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri saat dia melihat Lin Ming yang berusia 17 tahun berjalan melalui pintu masuk. Melihat pemuda heroik dan cantik yang tampaknya bersinar dengan jiwa batin, Mu Yu Huang, yang bisa menyaksikan gunung runtuh tanpa mengedipkan mata, benar-benar terkejut. Lin Ming telah tinggal dalam Divine Phoenix Mystic Realm selama 10,5 bulan penuh, dan dia benar-benar selamat dan keluar. Tidak hanya itu, tetapi budidayanya benar-benar telah mencapai alam Hautian akhir. Astaga! Seorang berusia 17 tahun dengan budidaya alam Hautian terlambat. Bahkan ketika Mu Qianyu seumuran, dia hanya berada di alam Hautian awal. Guru sekte yang terhormat, Lin Ming terlalu terburu-buru untuk membungkuk, bagaimana situasinya sekarang? Apakah orang tua saya mengira saya telah mati? Bagaimana dengan senior magang sistermu? Petik 2. Mu Yu Huang tercengang. Dia menangkap sikapnya dan berkata, Yuer telah pergi ke medan perang. Adapun berita kematianmu, sudah menyebar. Pikiran Lin Ming tenggelam, panik hampir terbenam. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi orang tuanya sekarang. Pertama, dia harus segera mencari Qin Zia dan menemui orang tuanya sendiri. Episode ke-410, dengan judul, Menuju Medan Perang Laut Selatan. Langsung ke dalam alurnya. Guru sekte yang terhormat, saya ingin meminta izin untuk segera pergi ke kerajaan Sky Fortune agar saya dapat melihat orang tua saya. Saya juga ingin memberitahu kakak magang senior tentang kepulangan saya, dan saya berharap guru sekte yang terhormat dapat membantu saya mengirim pesan. Petik 2. Oh, Mu Yu Huang tanpa sadar mengangguk. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sekarang dia menghadapi Lin Ming, dia merasakan sesuatu yang sangat istimewa. Perasaan ini tidak jelas dan tidak jelas, seolah-olah itu berasal dari garis keturunannya yang paling dalam. Matanya berhenti pada tanda nyala api di antara alis Lin Ming, dan dia merasakan jantungnya tiba-tiba mulai berdetak lebih cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Lin Ming, apa yang telah Anda alami di dalam Divine Phoenix Mystic Realm? Lin Ming berkata, ceritanya panjang. Guru sekte yang terhormat, yang saya khawatirkan sekarang adalah orang tua saya. Saya hanya tidak punya waktu atau kesabaran untuk membicarakan semuanya. Tetapi ketika saya kembali, saya akan memiliki kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Petik 2. Kabar baik. Hati Mu Yu Huang diaduk. Dia berharap Lin Ming pasti mengacu pada peluang keberuntungannya.
Tanpa ragu, Lin Ming telah mengalami keberuntungan besar dalam alam mistik Phoenix ilahi. Ini benar-benar kabar baik. Mu Yuhuang tidak akan pernah berpikir bahwa apa yang disebut kabar baik Lin Ming ini mengacu pada 8 lapisan pertama dari Kronik Ilahi Terlarang Burung Vermilion. Jika masalah ini diumumkan, maka itu akan menyebabkan gempa besar di seluruh Divine Phoenix Island. Guru sekte yang terhormat, di mana naga banjir bersayap saya? Naga banjir bersayap ada di kandang sekte. Tapi, kecepatannya jauh lebih rendah dari Vermilion Bird. Anda dapat pergi dan menerbangkan burung Vermilion hidup saya, itu akan menghemat waktu, dan Vermilion Bird juga dapat melindungi Anda. Petik 2. Lin Ming sangat gembira. Dia berkata, terima kasih, guru sekte yang terhormat. Vermilion Bird milik Mu Yuhuang berada di belakang aula utama Vermilion Bird. Ini adalah burung Vermilion dewasa, dan lebar sayapnya mencapai 100 kaki. Mu Yuhuang secara pribadi mengantar Lin Ming ke istana belakang. Ini adalah Vermilion Bird dalam hidupnya, dan tanpa perintahnya burung ini tidak akan mendengarkan perintah atau membantu orang lain. Saat Mu Yuhuang masuk jauh ke dalam aula utama, Vermilion Bird sudah diperingatkan sebelumnya. Asein Beast adalah psikis sampai batas tertentu, dan juga memahami emosi dan niat orang lain. Mu Yuhuang langsung berkata, Firesin, kali ini kamu membawa, Karena mereka berbagi darah kehidupan, Mu Yuhuang bisa merasakan kepanikan dan kecemasan yang datang dari Firesin. Jelas, kecemasan semacam ini karena Lin Ming. Mu Yuhuang terkejut, apa yang terjadi dengan Firesin? Firesin, bawa Lin Ming ke Sky Fortune Kingdom. Sebelum Anda kembali ke Divine Phoenix Island, pastikan Anda mematuhi perintah Lin Ming. Mu Yuhuang berkata sambil mengelus kepala besar Firesin. Perasaan gelisah semacam ini masih meresap di dalam hati Firesin. Hal ini menyebabkan keraguan di hati Mu Yuhuang semakin dalam. Apakah mungkin bahwa apa yang diperoleh Lin Ming di dalam Divine Phoenix Mystic Realm sebanding dengan pendiri Divine Phoenix Island? Dan itulah yang menyebabkan Firesin menjadi sangat gugup. Saat Mu Yuhuang tersesat dalam pikirannya, Lin Ming sudah melompat ke atas Vermilion Bird dan melesat ke langit. Kecepatan Vermilion Bird yang sudah dewasa jauh melebihi kecepatan maksimum pembangkit tenaga inti revolving. Lin Ming hanya bisa mendengar suara siulan tajam di telinganya, dan dalam sekejap, dia sudah meninggalkan Gunung Phoenix Suci jauh. Di belakang, meskipun mereka terbang dengan kecepatan cepat, Lin Ming masih bisa duduk dan merasakan kegugupan Firesin. Dia tahu bahwa alasannya adalah garis keturunan di dalam tubuhnya. Hanya 2 jam yang lalu, dia lulus uji coba peleburan terakhir. Sejak dia menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum dalam 10,5 bulan, roh istana telah mematuhi kata-katanya dan menganugerahkan kepada Lin Ming darah Phoenix kuno. Sebelum dia diinfus dengan darah, Lin Ming dengan sengaja bertanya apakah darah skala terbalik dan darah Phoenix kuno akan bertentangan satu sama lain. Jawaban yang dia terima adalah bahwa sejak zaman kuno, naga dan burung Phoenix telah bersahabat satu sama lain dan tidak pernah bertentangan. Sebaliknya, mereka malah akan saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Konsentrasi darah Phoenix kuno hampir sama dengan darah skala terbalik. Meskipun itu hanya jumlah kecil, itu masih cukup bagi sejumlah tetua tertinggi tingkat kaisar untuk menjadi gila karenanya. Roh istana telah menggunakan keterampilan rahasia untuk menyuntikkan darah Phoenix kuno di antara alis Lin Ming. Darah itu seperti lava panas yang terbakar telah jatuh di antara alisnya, dan merupakan perasaan yang sangat menyakitkan, seperti dia telah meleleh. Darah telah benar-benar membakar tempat di antara alis Lin Ming dan akhirnya meninggalkan bekas api. Tanda nyala ini adalah tempat darah Phoenix kuno bersemayam. Lin Ming mencoba menghibur Firesin setelah duduk, menenangkannya sebanyak yang dia bisa. Firesin akhirnya sepertinya merasakan niat baik Lin Ming,
dan secara bertahap tidak lagi takut padanya. Dengan teriakan melengking, mereka terbang dengan cepat. Melalui lautan awan yang tak berujung di depan mereka dengan cepat meninggalkan semuanya. Perang telah meletus selama 10 bulan penuh. Jumlah total orang yang tewas di 3 pulau besar di medan perang laut terbuka lebih dari jumlah gabungan dari setiap medan perang lainnya bersama-sama. Dan dari 3 pulau besar ini, yang paling berbahaya adalah tanah yang dikenal sebagai Pulau Setan Darah. Blood Demon Island mirip dengan Dark Moon Island, tempat Lin Ming pergi sebelumnya untuk mencari tempat penyimpanan tersembunyi Moon Seizing Sect. Pernah ada perang yang tak tertandingi dan dahsyat di Laut Selatan, dan Pulau Bulan Gelap dan Pulau Setan Darah keduanya pernah menjadi medan perang. Pada saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik mati di sana. Pulau Setan Darah ini adalah mata asal-usul iblis Laut Selatan. Sepanjang tahun, energi darah iblis akan berkumpul, memenuhi udara dengan kabut merah tebal. Di sini, iblis darah yang tak terhitung jumlahnya akan lahir dan berkembang biak yang bisa menyerap esensi darah orang lain. Itu adalah tanah yang sangat berbahaya. Bagaimanapun, tanah seperti ini seharusnya adalah pulau tandus seperti Pulau Bulan Gelap. Tapi Blood Demon Island juga memiliki batu esensi sejati kualitas sangat tinggi, dan matang dengan batu esensi sejati kelas menengah. Ini memungkinkan Pulau Setan Darah memiliki nilai untuk dikembangkan dan digunakan. Setan darah ini biasanya ditekan dan dihilangkan oleh Divine Phoenix Island. Mereka tidak berani memberontak, dan biasanya bersembunyi jauh di bawah tanah. Tapi sekarang, Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region sedang berperang satu sama lain, dan sejumlah besar seniman bela diri telah mati di Blood Demon Island. Sekarang, pulau ini menjadi surga bagi iblis darah ini. Setiap hari mereka akan menyerap esensi darah segar, memungkinkan mereka tumbuh dengan cepat dalam kekuatan. Kontes yang berputar di sekitar Pulau Setan Darah sudah berlanjut selama lebih dari 3 bulan. Dalam 3 bulan terakhir ini, kedua belah pihak telah melancarkan serangan terhadap satu sama lain, memperebutkan tanah. Tidak hanya dua kekuatan yang bertempur, tetapi mereka juga menjarah sumber daya di dalam logam mineral. Sebelumnya, Divine Phoenix Island telah mengelola penambangan di pulau ini dan mereka tidak akan merusak denyut spiritual dari Blood Demon Island. Tapi sekarang, siapa sih yang masih peduli dengan urusan konservasi seperti ini? Setiap orang mempertaruhkan nyawa mereka pada penjarahan, dan telah merampok semua yang mereka bisa. Batu esensi sejati kelas menengah sangat berharga, bahkan brankas harta karun Moon Seizing Sekte tidak memiliki banyak dari mereka. Namun, tidak peduli betapa berharganya batu esensi sejati kelas menengah, perang yang sedang berlangsung di Pulau Setan Darah terlalu berdarah dan buas. Dengan demikian, Divine Phoenix Island menyetujui dan mengizinkan semua orang yang berpartisipasi dalam perang di Blood Demon Island untuk menambang batu esensi sejati dan memberikannya ke sekte mereka sendiri. Medan perang Qin Xing Xuan adalah Pulau Setan Darah. Peng! Pedang Qin Xing Xuan memotong darah iblis. Wajahnya pucat seperti kertas, dia telah berada di Pulau Setan Darah selama hampir sebulan. Di bulan ini, dia terluka parah beberapa kali. Sekarang, yang membuatnya terus berjalan adalah dukungan dari keyakinannya sendiri. Luka mulai menumpuk di dalam tubuhnya, dan menyebabkan kerusakan pada sumber hidupnya. Tubuhnya terlalu kurus, dan api kehidupannya seperti lilin redup yang berkedip-kedip tertiup angin. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Oh! Kamu masih hidup. Suara sinis terdengar di dekatnya. Orang yang berbicara adalah murid pelataran dalam fraksi Acachia, Ong Xiong. Dia adalah orang yang telah mengirimkan 7 perintah mendalam kepada Qin Xing Xuan, dan juga mengancamnya untuk datang ke sini dengan mempertaruhkan nyawa keluarganya. Itu kamu, minggirlah. Qin Xing Xuan menggigit bibirnya, matanya membeku.
Kulit Oh Siong dingin, tapi segera mereda. Suster Qin, magang junior, bagaimana kalau kamu tidak mudah marah? Ah, mari kita bicarakan jika kamu begitu marah. Bagaimana kalau Anda memberitahu saya di mana orang tua Lin Ming bersembunyi, dan setelah saya memverifikasi ini, saya akan membiarkan Anda kembali. Petik 2. Bermimpilah. Qin Xingxuan dengan dingin menderu sebelum berbalik dan pergi. Kulit Oh Siong benar-benar tenggelam. Qin Xingxuan, jangan lupa bahwa keluarga Qin Anda telah ditempatkan dalam tahanan rumah di kerajaan Sky Fortune. Saya harap Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada kakek Anda. Petik 2. Qin Xingxuan langsung menegang. Tinjunya mengepal sampai kukunya menembus daging telapak tangannya dan mengeluarkan darah. Saya tidak tahu. Orang tua Lin Ming tidak ditangani oleh saya juga tidak melihat mereka. Petik 2. Mata Oh Siong berbalik. Dia berpikir bahwa kata-kata Qin Xingxuan benar. Bagaimanapun, orang tua Lin Ming diatur di tempat lain oleh Qin Zia, jadi Qin Xingxuan secara alami tidak akan tahu. Qin Zia bagaimanapun juga adalah seorang penatua, dan juga salah satu karakter saleh yang mewah. Meskipun Ouyang Boyan memiliki jaringan pertemanan yang sangat luas, kecil kemungkinan dia akan bisa berurusan dengan Qin Zia. Baik, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Jadi berikan saya batu esensi sejati Anda. Akhir-akhir ini, saya mendengar bahwa Anda berhasil mendapatkan cukup banyak, kata Oh Siong. Dia mengulurkan tangannya ke arah Qin Xingxuan dan menggosok jari-jarinya. 7 lembah mendalam telah memutuskan bahwa siapapun yang menambang batu esensi sejati kelas menengah akan dapat menyimpan 60% darinya. Ini adalah hadiah yang sangat tinggi yang sesuai dengan risiko yang sangat tinggi berada di pulau ini. Yakinlah, saya hanya ingin 60%. Sedangkan untuk 40% lainnya, Anda dapat mengirimkannya. Oh Siong berkata sambil tersenyum bangga. Bibir Qin Xingxuan bergetar. Oh betapa dia berharap dia bisa membelah Oh Siong ini menjadi 2. Oh Siong juga merasakan kebencian sedalam tulang yang berasal dari Qin Xingxuan. Dia dengan santai berkata, Suster Qin yang magang, kamu harus tahu bahwa Qin Zia sibuk dengan perintah militer dan tidak dapat meninggalkan pulau bahkan setengah langkah. Jika dia pergi, itu akan lebih baik. Maka penatua Ouyang akan punya alasan untuk menuduhnya melakukan kejahatan. Bagaimanapun, siapa yang Anda andalkan untuk melindungi keluarga Qin Anda? Anda adalah murid 7 lembah mendalam, jadi Anda dilindungi oleh aturan dan regulasi yang mengatur kami. Namun, keluarga Qin Anda tidak. Jangan lupakan kakekmu. Hehe. Memperdagangkan beberapa batu esensi sejati selama beberapa bulan demi keselamatan kakekmu, betapa berharganya perdagangan itu. Dan Anda tidak akan hidup lebih lama lagi, jadi meninggalkan batu esensi sejati dengan Anda akan sia-sia. Petik 2. Ouyang Boyan telah menggunakan sarana sekuler dunia fana untuk berurusan dengan Qin Xingxuan. Ini sepenuhnya dalam aturan 7 lembah mendalam. Di kerajaan normal, membersihkan pejabat yang dituduh mengobarkan pemberontakan adalah masalah umum. Jadi, ini membuat Qin Xingxuan dalam situasi yang pada dasarnya tidak berdaya. Dengan kakek di tangan mereka, mereka juga memegang titik lemah Qin Xingxuan. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, bahkan yang disebut aturan 7 lembah mendalam hanyalah selembar kertas. Qin Xingxuan mengepalkan tinjunya sampai buku-buku jarinya memutih dan menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia melemparkan batu esensi sejati kelas menengah ke dalam cincin spasialnya, tidak ada lagi arti baginya untuk menyimpan ini. Saat Oh Siong menerima sekantong batu esensi sejati, dia meremas tangannya dan tiba-tiba menyeringai. Itu caranya. Suster Qin magang junior, kerja bagus. Saya akan kembali dalam beberapa hari untuk mengunjungi Anda lagi. Sebenarnya,
Anda tidak harus melakukan ini, Anda tahu. Selama Anda menganggukkan kepala dan menjadi gadis kecil yang baik, Anda bisa menjaga penatua Ouyang. Jika Anda melakukannya, saya jamin Anda akan baik-baik saja. Untuk apa Anda ingin menderita semua rasa sakit ini? Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin jatuh di sini, atau bahkan ditangkap oleh beberapa seniman bela diri seni iblis yang akan menggunakan Anda untuk mengolah energi yin mereka. Perasaan itu benar-benar untuk mati. Hahaha. Oh Xiong dengan rakus melirik sosok Qin Xingxuan dan kemudian pergi sambil tertawa. Qin Xingxuan mengatupkan giginya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan air mata mengalir di pipinya, matanya redup. Lin Ming, jika kamu bisa mendengarku di dunia bawah, maka tolong, berkati aku akan turun untuk bersamamu, tapi aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada kakekku. Di laut yang tak berujung, Qin Zia duduk sendirian di pantai, jari-jarinya melayang di atas sitarnya saat angin laut menyapu dirinya. Dalam perang Laut Selatan ini, tugasnya adalah untuk menjaga pulau ini serta urat batu esensi sejati inferior yang ada di sana. Qin Zia harus mengikuti perintah militer dengan ketat, dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dari pulau ini. Jika tidak, dia akan digulingkan oleh aturan sekte. Saat Qin Zia menghela nafas panjang, dia tersenyum menyakitkan. Apa artinya berkultivasi di jalur bela diri? Apa artinya memiliki bakat yang jauh melebihi siapapun di kerajaan Sky Fortune? Di depan kekuatan absolut, dia hanyalah awan yang melayang. Saat dia menghela nafas dengan emosi, pada saat ini, nyala api yang menyilaukan menyala di depan Qin Zia. Ini adalah jimat transmisi suara jarak jauh yang super. Begitu dia mendengar pesan dari jimat transmisi suara, Qin Zia tiba-tiba bergetar, semua senar putus di bawah jarinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.